Shalom teman-teman. Oke, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan bersama-sama kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, lagu yang pertama mari kita pujikan Yesus Pokok. Boleh tepuk tangan bareng-bareng ya teman-teman. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Dan berdua Yesus pokok, dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Kan berdua Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Kan berdua Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Dan berdua. Oh ya teman-teman, kalau masih ada yang masih belum pakai masker atau face shield boleh dipakai dulu ya. Terima kasih. Untuk lagu selanjutnya mari kita pujikan Hanya Kau. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur.
kita satu dalam doa. Tuhan, sebentar kami mau masuki ibadah ini lebih dalam lagi ya Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali teman-teman. Masih semangat? Oke, kalau gitu kita sambung lagi dengan pujian bersorak-sorai. Kita tepuk tangan bersama-sama ya teman-teman. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepukan, muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, nyalakan bau, langit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, hingga masuk dalam kemuliaannya, Dia melindungi dan menyelamatkan. Bersorak-sorai, ingatkan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, nyalakan bau, langit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dalam masuk dalam kemuliaannya, Dia melindungi dan menyelamatkan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, hingga masuk dalam kemuliaannya, Dia melindungi dan menyelamatkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
kasih Engkau telah kumpulkan kami di sini, di tempat ini dengan tubuh, jiwa yang sehat. Tuhan, kami kembali untuk berdoa dan juga bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini kami akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, menyertai pembawa firman pada kali ini, dan kami yang hadir ya Bapa, supaya setiap kami diberkati, dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan dan kami akan membawa firman ini dalam hidup kami, dan kami akan menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Audrey. Jadi teman-teman, untuk sesi firman kali ini akan ada pisah divisi. Jadi untuk teman-teman yang masih berumur 13 sampai 16 tahun masuk ke kelas remaja, tetap di sini, duduk di sini. Dan untuk yang 16 plus bisa naik ke atas untuk ikut kelas pemuda di atas. Siap? Boleh berpindah sekarang? Terima kasih. Salam. Pemuda yang diberkati Tuhan. Senang sekali kalau petang hari ini saya bergaul dengan pemuda. Hati-hati, mungkin usianya nanti terserap ya. Karena di perusahaan saya juga bergaul akrab dengan anak-anak muda ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya dipanggil untuk mengikuti TA, perbaikan pabrik. Dan saya dibutuhkan untuk mendampingi anak-anak muda, karena yang tua ini sudah purna. Jadi posisi saya purna, tapi masih dipercaya untuk memberi kesaksian bagaimana hingga saat ini saya eksis. Wah, kayak eksis. Malam hari ini sebagaimana yang dipersiapkan oleh tim GKT ya. Tema pokok bulan ini yaitu hits, hidup tenang selamanya. Ini yang sangat diharapkan bagi semua orang. Tentunya pemuda di sini juga berharap demikian tentunya ya. Dan saya yakin ini hal yang terbaik yang pemuda lakukan. Karena hal inilah yang menentukan ke masa depanan kaum muda. Karena saya juga pernah muda ya. Pernah muda. 30 tahun yang lalu. Tentunya 35 tahun yang lalu pernah muda. Dan saya orangnya sih ya malu-malu, pendiam dan lain sebagainya. Dan tidak punya pengharapan apa-apa dalam kehidupan. Tetapi sebagai orang beriman, itu saya merasakan bahwa campur tangan Tuhan itu begitu luar biasa dari hari ke hari dalam hidup yang saya jalani hingga saat ini ya. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan baca, ada yang membacakan ini? Silakan, kita akan mengawali pembacaan firman malam hari ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Ini saya harus pakai masker ya. Nggak bisa bernafas saya. Mohon maaf ya. Terpaksa dilepas ya. Mari dibaca. Puji Tuhan. Sore hari ini tema yang diambil yaitu TikTok. Wah, ini apalagi ini TikTok ini ya. Dalam arti time is ticking, waktu terus berjalan. Kalau TikTok yang sebenarnya mungkin pemuda tempat ini lebih paham dari saya. Karena yang lebih familiar, saya nggak pakai TikTok, saya nggak suka sekali hal-hal yang demikian. Tapi terkadang ada yang lucu ya TikTok, ada yang canda, ada yang nyanyi-nyanyi tapi durasinya yang pendek. Begitu ya TikTok itu ya. Benar? Benar apa benar?
Iya. Tapi yang sebenarnya kalau saya baca sebelumnya, TikTok itu adalah itik dan entok. Itu arti yang sebenarnya. Tetapi terus berkembang, yang menemukan TikTok ini untuk tahun 2016 yang lalu lagi tren, sehingga saat ini disukai oleh kaum muda tentunya. Kalau yang tua ya cukup ya SMS, malah Facebook malahan. Ya enggak, ya. Tapi paling tidak tahulah sedikit banyak untuk hal ini. Tetapi malam hari ini kita berbicara bahwa waktu yang kita jalani adalah waktu yang sangat-sangat berharga dan terus berjalan. Sebagaimana Tuhan berikan kepada kita waktu yang sungguh ya luar biasa, dalam artian sudah ditetapkan sebagaimana Tuhan menginginkan pada perjanjian yang lama ini. 6 hari sudah melakukan sesuatu, 1 hari untuk dipersiapkan, yaitu hari Sabat. Ini menggambarkan bahwa waktu sudah Tuhan perhitungkan. Kalau dalam bahasa Yunani, sungguh terus disinggung oleh Bapak Gembala, waktu itu ada waktu kronos dan ada waktu kairos, waktu Tuhan. Tetapi ada waktu juga yang namanya di sana adalah waktu hora. Di sana dikatakan waktu hora ini berbicara tentang momen. Dalam arti sesuatu yang sangat berharga. Kalau kronos ini berbicara tentang durasi waktu, 1 jam, 2 jam dan lain sebagainya. Tetapi yang Bapak Gembala singgung berapa minggu yang lalu untuk waktu kairos adalah waktu yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat menentukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, waktu yang berjalan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Setuju? Ya, yang mantu Didik tok. Setuju? Setuju, ya. Karena saya sendiri waktu ini juga banyak yang terbuang. Kalau dihitung waktu yang kita pakai sehari, kalau dihitung detik ini 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, itu 60 kali 60. Ya. Kalau 1 hari kali 24 jam gitu ya. Berapa ini hasilnya? Sudah banyak sekali kalau hitung detik. Apalagi kalau dikalikan setahun. Wah, banyak banget. Apalagi dikalikan dengan umur kita. Kalau waktu ini. Satu hal, berbicara dengan waktu ini anugerah ya yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Karena saya tulis di sini, sebab waktu ini tidak bisa dikejar, ya. Waktu juga tidak dapat dihentikan, dan waktu itu juga tidak dapat dikumpulkan. Wah, kita kumpulkan waktu, tidak. Jadi yang sebenarnya yang kita lakukan adalah mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Bahkan kita mendengar pada umumnya waktu adalah uang. Itu kalau dari segi pandangan bisnis dan lain sebagainya. Ya, saya melihatnya dari segi bisnis karena hitungan waktu 1 jam itu kalau orang overtime itu macam-macam, ya. Ada yang dari pekerja biasa ini waktu per jam overtime-nya ada yang 20.000, ada yang 25.000. Tetapi yang saya kenal ada waktu yang overtime 1 jamnya itu sampai 2 juta. Wah, ini pekerjaan apa ini ya? Pekerjaan apa ini kira-kira? Bahkan ada yang lebih dari itu. Per jamnya itu begitu menggiurkan.
Ya. Bahkan saat ini untuk sementara waktu saya meninggalkan pekerjaan ini sudah kehilangan waktu berapa jam ini? 2 jam, 3 jam. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena waktu yang saya imani bukan waktu adalah uang, tetapi waktu kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Kesempatan untuk mendengarkan firman itu lebih baik daripada kita mendapatkan uang banyak, tetapi kita binasa. Ya, kita binasa. Sekali lagi, di dalam ayat yang telah dibaca tadi dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Ayat 15 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini, kemarin, dan yang akan datang. Kita manfaatkan. Kita harus memikirkan hal-hal yang besar. Saya sadar akan hal ini ketika mulai memasuki pendidikan. Ya, tetapi di situ pun belum sadar. Setelah mengikuti jenjang pelatihan dasar kepemimpinan, baru di situ sadar bahwa waktu itu bagaimana kita mempergunakan waktu. Ilustrasi yang umum itu ada tertulis saat kita pergunakan waktu, bagaimana kita memanage waktu dalam pikiran kita. Apa yang kita letakkan di dalamnya. Ya, ilustrasi yang lagi tren sekarang ini, bagaimana di dalam toples. Toples, terus di situ ada batu, di situ ada kerikil, di situ ada pasir, di situ ada air. Nah, ilustrasi ini dipersilakan siapa dan bagaimana memanfaatkan toples ini supaya penuh. Ini dipersilakan satu persatu untuk menjawab. Ya, ada yang menjawab, ada yang tahu tentunya. Ya, tentunya sesuatu yang besar dulu dimasukkan dalam toples. Ya. Batu dimasukkan. Setelah semua penuh, batu. Setelah itu kerikil yang agak kecil. Demikian. Ya, saya ikuti pelatihan itu. Setelah itu pasir. Ya. Setelah pasir, air. Maka toples itu akan penuh. Kalau kita isi air, kita isi pasir terlebih dahulu, bahkan kerikil, batu yang besar itu tidak akan masuk di dalamnya. Berbicara soal batu yang besar ini, berbicara bagaimana konsep pikiran kita yang kita fokuskan, yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan saat ini? Apa yang kita dahulukan? Skala prioritas. Ini penting untuk berbicara mengenai waktu ini. Kalau kita ini share aja ya. Dalam arti kalau kita sudah saat ini belajar menentukan waktu yang terbaik, apa yang menjadi prioritas kita, itu yang terbesar, itu kita masukkan dalam skala waktu ini. Ya. Belajar, berarti yang terbesar harus belajar. Dan harus punya goal. Belajar bukan berarti kita belajar asal-asalan, enggak. Kita masukkan, belajar. Terus, kedua hubungan dengan keluarga. Ini kita masukkan dalam skala waktu yang besar itu, seperti batu yang besar. Setelah itu apa lagi? Itu tergantung dalam pikiran kita. Kalau game, bermain, dan lain sebagainya, itu termasuk itu pasir ya. Kalau saya melihatnya pasir, pandangan pasir. Bahkan yang kecil-kecil, yang bermain supaya itu air termasuk untuk menutupi kejenuhan. Itu yang ada, demikian. Bagaimana mengelola waktu yang ada. Tetapi satu hal Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, masukkan pemikiran yang besar itu kita dekat Tuhan. Setuju? Menyempatkan diri
dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu ada dan bersama kita dan harus kita dekati. Dalam arti kita bergaul, akrab, berfellowship, berdoa. Paling tidak kita bawa dimanapun kita berada, keberadaan Tuhan itu kita bawa. Dalam artian saat kita menghadapi permasalahan kehidupan, yang kita mintai tolong Tuhan, ya. Amin. Kaum muda ini kalau saya perhatikan kadang-kadang jarang mengesampingkan bahwa Tuhan itu bersama kita, ini jarang ada dibawa. Tetapi saya berharap mulai saat ini kita terus menyadari bahwa Tuhan bersama kita. Sehingga kita fokus sebagaimana ayat yang tadi telah dibaca, ya. Pergunakan waktu yang ada. Jangan lengah. Ya, jangan lengah. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita menyia-nyiakan waktu berarti seperti orang arif, begitu. Orang bebal, gak enak ya orang bebal ya. Ya, karena Bapak Gembala itu orang, nah itu tadi yang Bapak Gembala sering katakan orang dobok ya, seperti boneka Susan. Tapi kita orang arif, mempergunakan waktu yang ada. Ini yang perlu kita sadari. Dan ayat yang ke-16 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Ya. Kita mengimani bahwa hari-hari ini memang jahat. Dalam arti apa? Kalau dulu iblis bekerja begitu luar biasa, apalagi sekarang. Dunia begitu hebat. Orang melakukan kesalahan sudah tidak punya rasa malu. Orang melakukan korupsi sudah tidak punya rasa malu, ya. Bahkan peringas-peringis. Apa peringas-peringis ini ya istilahnya? Di depan kamera ketawa-ketawa ya. Nggak punya rasa malu. Tetapi satu hal, hari-hari ini jahat memang. Banyak terjadi di sekitar kita, dan kita lengah, kita terbawa. Saya perhatikan saat ini yang lagi ngetren, anak muda, ya, yang saya ketahui kalau lagi santai, itu bukan melihat sesuatu pengetahuan, bagaimana kesulitan pekerjaan yang dihadapi, dan lain sebagainya. Tetapi satu sama lain lagi asik. Bahkan jam belum selesai sudah asik. Kemana aja ini anak-anak saya perhatikan. Ini dia pekerjaan ditinggal geledak gitu ya. Saya perhatikan, oh lagi istilahnya meeting. Saya perhatikan mungkin ya. Tapi saya perhatikan, loh kok sama? Kok sama ya? Main game ya. Ini seneng yang main game ini. Ada yang main game? Nggak ngaku ya. Jadi satu sama lain saling terikat. Wah, bahkan ada yang nilainya tinggi dapat dijual. Seperti itu keadaannya. Tapi satu hal, boleh-boleh aja, bukan berarti saya terus melarang hal ini. Itu termasuk waktu pasir ya. Hal-hal yang ringan aja, jangan dimasukkan yang utama. Tapi kalau kita masukkan yang utama, wah berabe kita. Tapi satu hal malam hari ini kita diingatkan sekali lagi, waktu itu berjalan dan tidak dapat diulang lagi. Jadi penyesalan itu seharusnya tidak terjadi kalau kita fokus dengan mempergunakan waktu yang ada. Kita melihat ya di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Hari lamanya
tetapi hari ketujuh adalah hari tanpa Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau belum laki-laki atau belum perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Perjanjian Lama mengisyaratkan ini, ya, bahwa 6 hari Tuhan melakukan sesuatu, dan hari yang ketujuh harapannya umat manusia itu kembali untuk memuliakan Dia. Saat ini waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, berapa persen kita kembalikan kepada Tuhan? Apakah 10%? Apakah 20%? Bahkan 0% untuk Tuhan? Saya yakin di tempat ini bukan 0%, paling enggak 10%. Amin. Nah, seneng ini. Ya. Puji ya, seneng 10%. Karena apa? Saat ini pemuda menyempatkan waktu untuk datang di dalam ibadah ini. Sangat-sangat penting sekali. Ya, sangat-sangat penting. Ini termasuk batu besar. Batu besar. Saya teringat sekali untuk hal ini pada masa mulai mengawali masuk di perusahaan yang hingga saat ini saya bekerja, ya, karena ya sekali lagi saya bukan orangnya orang the have, ya, orang kaya, tetapi saya betul-betul aduh, ya, kalau melihat cinta kasih Tuhan dan kebesaran Tuhan itu tidak bisa saya bayangkan, ya. Saya dapat menikmati kehidupan hingga saat ini karena campur tangan Tuhan, ya. Saya teringat betul waktu saya mulai sekolah, karena ya itu tadi, orang itu kadang-kadang sombong, seolah-olah pinter, tetapi kenyataannya masuk yang saya tuju, pernah juga saya saksikan dulu waktu mau masuk SMA dulu yang ngetop di Surabaya itu SMA 2, ya. Kalau SMA 5 itu di bawahnya, kalau dulu zaman saya, ya. SMA 2 yang ngetop waktu itu. Setelah itu tergeser sampai sekarang SMA 5. Itu saya menangis di sana karena saya cuma diterima di cadangan. 5 orang di cadangan. Saya perhatikan sekali lagi, ini pernah saya saksikan, saya nggak diterima, ya. Dari 5 cadangan, cuma saya saja nggak terima. Kenapa? Saya nggak tahu waktu itu harus bayar uang bangku 75.000 atau 50.000. Sedangkan saya yang saya punyai cuma sepeda gowes yang sepeda butut, yang kalau dijual harganya cuma paling mahal itu 15.000, ya, waktu itu. Sehingga dengan susah, dengan rela, saya harus nggak bisa memasuki yang menepati janji yang telah ditetapkan oleh sekolahan waktu itu. Dan teringat, dan kenyataannya di situ sekali lagi ini saksian marah besar sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku setia, aku remaja, pemuda, dalam kehidupan yang saya jalani, aku ini setia Tuhan, aku ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan punya rencana, itu indah pada waktunya. Amin. Jangan sekali-kali sesuatu terjadi, kalau itu tidak mengenakkan kita, kita menuduh Tuhan, Tuhan tidak adil. Itu saya ngalami, ya. Kalau saya terus berontak, terus meninggalkan Tuhan, apa jadinya? Mungkin. Tetapi hingga saat ini, saya boleh melihat bahwa Tuhan itu punya rencana indah, kalau kita sudah menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang kita jalani benar di hadapan Tuhan, di balik itu semua, kalau nggak berhasil, Tuhan punya rencana. Amin. Nggak usah menuduh Tuhan.
Kenapa? Siapa kita menuduh Tuhan? Tetapi kita meyakini di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah. Ya. Singkat cerita, masuk sekolah yang tidak favorit dan lain sebagainya, hingga terdampar masuk dulu sekolah namanya sekarang ini SMK, kalau dulu STM ya. STM yang sudah tidak favorit, sudah pekerjaannya tawuran, gelut, dan lain sebagainya. Sudah terkenal di Surabaya. Paling kalau mendengar, oh STM ini wes gelut. Tetapi Tuhan menempatkan saya di sana. Nah, tapi kenyataannya dari sekian ribu saya diterima di Petro ya. Wah ini sungguh luar biasa. Bahkan yang dulu ada di tetangga ini, wah itu nyogok, buat apa nyogok ini? Apa yang disogok? Wong buat makan aja nggak ada, besok yang dimakan nggak ada. Ini serius ya, saya ngomong bener. Ini mungkin dilihat di YouTube ya. Besok yang dimakan nggak ada. Untung saya yakin semua di sini kaum muda, mama bapaknya, ibu bapaknya di rumah, wah sudah dipersiapkan ya. Yang namanya apa ya, istilahnya daringan itu ada. Apa kalau sekarang ini apa ya? Kosmos ya. Tempat beras itu apa? Nah, nggak tahu. Kalau dulu daringan, tempat beras itu ya. Ini bahasa Jawa. Ya, itu mesti ada. Beras untuk dimakan besok itu ada. Tapi saya dulu nggak ada. Ya, sudah terbiasa nggak makan. Sudah terbiasa. Tapi untung sehat. Sekarang ini malah justru kebanyakan makan, justru ya nggak sehat ya. Mulai gula darah tinggi, sudah menghinggapi dan asam urat seperti itu. Tetapi Tuhan tempatkan saya hingga saat ini begitu indahnya, dipercaya. Bahkan, nah ini satu hal, kalau kita mempergunakan waktu dengan tertatih-tatih, dengan susahnya, maka hasilnya juga kita nikmati. Ya. Saat di perjalanan ditunjuk untuk dapat mengaplikasikan pekerjaan ini, ditulis ke sebuah makalah atau tulisan ya. Caranya waktu overhaul apa gitu ya, item apa, itu ditulis, suruh nulis. Itu saya tulis. Nggak seneng sebetulnya pekerjaan itu, ya. Nggak seneng, tetapi pada kenyataannya dengan bersusah payah, sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dibawa ke tempat yang begitu mewah, tapi di sana saya menangis, oh Tuhan kok saya dibawa ke sini, aku nggak seneng, lebih baik kerja nyata daripada menulis makalah terus dipresentasikan juga. Pada saatnya juga itu menjadi acuan untuk menjadi uji kompetensi ya. Kalau uji kompetensi kelistrikan, di sana saya juga bergabung ya dari makalah-makalah yang ada untuk diuji kompetensi. Ya, puji Tuhan. Aduh, 5 menit lagi nih. Banyak ingin yang saya ceritakan, ingin saya bagikan kesaksian ini. Tetapi satu hal, jangan sekali-kali mengumpat dan berontak, bahkan meninggalkan Tuhan saat apa yang menjadi keinginan kita tidak tercapai. Kita meyakini apa yang kita lakukan, waktu yang kita lakukan ini benar di hadapan Tuhan. Kita meyakini bahwa itu semua masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya ya, 2 Korintus 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Namun sekarang aku bersuka, bukan karena kamu telah bersuka, melainkan kamu sukacitamu, supaya kamu berdoa. Sebab sukacitamu itu adalah menurut kepada Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kamu. Sebab sukacita menurut kepada Allah, menggantikan perbuatan yang berlaku keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi sukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Puji Tuhan. Maksud dari firman ini mengingatkan kaum muda saat ini kalau kita membiarkan, kita
terus kehidupan kita menikmati kenikmatan yang dari dunia ini, terus kita bawa terus dalam kehidupan ini, maka kita akan jatuh dan lengah. Tetapi yang diharapkan ini, kita harus juga meninggalkan hal-hal dunia ini. Dalam arti, ada kan teman-teman kita yang mengajak, sekali-sekali kita happy, kita sekali-sekali lah, kita coba. Ya, sekali-sekali kita mencicipi, apalagi sekarang ini narkoba. Jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali kita terjun di dalamnya. Ini jerat yang mematikan kita. Tetapi diingatkan yang terjadi, bahkan yang saya tahu sekarang ini kalau sudah proyek atau pekerjaan selesai, ya ini pemuda ini mulai juga bekerja kan, mulai juga mengikuti proyek di sana sini. Kalau proyek sudah selesai, apa yang dilakukan mereka? Hura-hura, foya-foya. Wah, kamu itu nggak friend, kamu nggak gaul, kamu. Apa itu yang dinamanya gaul? Terus kita ngikuti mereka, foya-foya. Bukan aja kalau makan, minum di restoran, di mana mall yang enak, nggak masalah. Tetapi setelahnya itu kadang-kadang kita dibawa mabuk, ya mohon maaf, kita dibawa ke sesuatu yang mencelakakan kita. Dulu juga teringat saksian ya pada waktu sekolah ini, saya sering diajak bolos sama teman-teman ini. Karena bolos itu hal yang biasa di sekolah saya dulu. Sehingga dikatakan, kon itu banci sus, nah, panggilan saya Susilo, ya, kon itu banci, seperti itu. Nah, pada waktu itu saya juga nggak mau dikatakan banci. Apa sih banci itu? Oh, gak wani. Kalau ngomong gak wani, saya berani sama kamu. Saya tantang yang pimpinannya, yang seolah-olah yang jadi kepala geng itu. Ya, namanya itu ya juga gelut. Pulang itu celana yang tadinya bagus, pulang seperti bawa rok gitu ya, tengahnya sobek gitu, jadi semplah semua ya, itu karena berkelahi. Tapi akhirnya mereka nggak berani. Jadi hal-hal itu terkadang kita bawa, wah skonikus nggak friend ya, nggak apa istilahnya sekarang ini, nggak gaul ya, jangan. Nggak gaul, nggak apa-apa, asalkan kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Jangan kita terbawa di sana. Kita harus kuat hal ini. Sikap kita harus tegas. Kadang-kadang sikap kita ini juga diperhatikan oleh sekeliling kita. Saat kita menentukan arah pikiran kita. Saat itu kita seolah-olah dicemooh. Nggak punya teman. Tetapi dibalik semua itu, semua akan berkata, oh iya benar kamu, oh iya benar ini, oh iya benar kamu. Seperti itu. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan, jangan lakukan. Ya duka, menurut kehendak Allah itu lebih baik untuk kita dan akan menjadi pertobatan, koreksi diri. Koreksi diri dalam arti kita introspeksi. Kita bukan sebagai anak muda yang diremehkan, tetapi punya sikap yang dewasa. Oh, anak ini tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Nah, sekarang ini dalam artian gerutak-gerutuk, anut gerutuk, bukan berarti yang banyak ini benar. Ya, di negara kita ini korupsi itu seperti berjamaah katanya dalam umum, berjamaah. Kalau yang satu nggak mau dikucilkan. Nah, nanti kalau jadi pegawai dan lain sebagainya, ini juga dihindari, diperingatkan ya. Punya komitmen bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Jangan mau sama seperti mereka. Semua sama, enggak. Saya mengalami ya, diiming-imingi dengan uang yang begitu hebat ya, banyak ya, berapa persen dapatnya. Nah, itu seperti itu. Jangan sebagai umat Tuhan, jangan mau
kita terlibat di dalamnya. Ini menyinggung sedikit, karena semuanya akan menikmati hal itu. Jangan mau masuk di dalam perangkap iblis yang terus menjerat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat yang terakhir, ya, Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia dengan nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kematian dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup di tengah adil dan berubah dari berbagai kekerasan. Dia menyaksikan pengharapan kita yang manusia dan kenyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan bersama kita Yesus Kristus. Dan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk memutuskan dari dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Amin. Kita dipersiapkan untuk menerima anugerah yang Tuhan sediakan, yaitu surga. Tetapi untuk mencapai di sana, kita menjalani proses yang begitu panjang. Masing-masing pribadi nggak tahu. Ada yang umur panjang, ada yang umur pendek. Tetapi satu hal, biarlah kita memanfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar kita fokus untuk melakukan hal yang baik, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan ini. Sehingga kita pada saatnya kita dipanggil Tuhan, umur berapa kita dipanggil Tuhan, nggak masalah. Tetapi kita sudah melakukan kehendak Tuhan yang baik di hadapannya. Satu hal, Tuhan ingin kita pemuda di sini terus menikmati penyertaan Tuhan. Proses hidup yang kita jalani masih sangatlah panjang. Ya, umur manusia dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu dikatakan umurnya cuma 70. Bahkan kalau kuat paling enggak 80. Sesudahnya sudah keot semua, ya. Wong umur 40-50 aja sudah banyak keluhan. Yang dengkulnya mulai amo, apa ini dengkul amo ini? Apa? Yang macam-macam, yang jalannya sudah enggak benar, sudah enggak berdiri dengan tegak, mulai bungkuk dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, saat umur kita terbatas ini, kalau kita mempergunakan waktu yang baik di hadapan Tuhan, maka hasilnya akan kita nikmati. Perkara dunia pasti Tuhan sediakan. Amin. Wong perkara surga aja Tuhan sediakan, apalagi dunia. Terkadang yang yang menjadi permasalahan hidup kita, aku kok gak seperti orang itu sih? Aku kok gak seperti orang itu? Kok seolah-olah berhasil? Pertanyaannya kembali, apakah yang kita lakukan benar-benar fokus dengan yang kita harapkan? Kalau kita benar-benar fokus yang kita harapkan, nggak sesuai yang terjadi, kita yakini di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita menikmati, dan kita bersama berdoa. Petang hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah pertemukan dengan pemuda-pemudi Gereja Kemah Tabernakel yang saat ini bersama kami. Tidak satu kebetulan, tetapi biarlah Tuhan anugerah penyertaan-Mu senantiasa ada atas pemuda-pemudi di tempat ini. Firman yang telah didengar menjadi kekuatan untuk mereka menjalani kehidupan. Kehidupan mereka sungguh panjang, tetapi kami yakin mereka menikmati dasar firman ya Tuhan yang Tuhan telah berikan. Biarlah mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tetapi biarlah mereka dapat mempergunakan waktu yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa, biarlah firman ini akan menjadi rema dan terus dibawa untuk masa yang mereka jalani. Hari demi hari bersama Tuhan,
maka pemuda akan menikmati bahwa Engkau ada dan terus menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami yakin Tuhan telah melawat kami dari awal hingga pada akhirnya pada petang hari ini, dan kiranya berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu senantiasa dinikmati dari hari ke hari. Terima kasih Bapak. Bentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin Tuhan pertemukan di dalam hari-hari ibadah kami untuk kami kembali menikmati penyertaan kasih-Mu. Dan kami kembali dikuatkan oleh berkat firman-Mu. Olehnya sebelum kami pulang ya Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kaum muda-Mu di tempat ini pada malam hari ini. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, mulai saat petang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kaum muda katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.